Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Salim. Pada kesempatan kali ini, Pak Salim akan menyampaikan materi kandungan surat Al-Falaq. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum melanjutkan ke materinya, kita renungkan mutiara hikmah berikut ini. Anak-anak, dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Dan hari ini, itulah yang kamu miliki. Jadi, beramal baiklah di hari ini. Hasan Al-Basri. Anak-anak, ini adalah peta konsep pembelajaran kandungan surat Al-Falaq di hari ini. Kita akan mempelajari yang pertama kandungannya, kemudian kita akan mempelajari cara mengamalkan kandungan surat Al-Falaq, dan yang terakhir kita akan tahu asbabun nuzul dari surat Al-Falaq. Ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Ya, sebab-sebab turunnya ayat atau surat. Berikutnya kita belajar kandungan surat Al-Falaq. Apa saja ya yang ada di dalam surat Al-Falaq itu? Yang pertama, surat Al-Falaq menjelaskan tentang adanya kejahatan makhluk Allah. Kemudian kejahatan malam apabila gelap gulita, kejahatan tukang sihir yang membaca jampi-jampi atau mantra-mantra, dan yang keempat adalah kejahatan orang yang dengki. Kemudian di dalam ayat kedua, Allah memerintahkan kita berlindung dari kejahatan makhluknya, yaitu setan, iblis, dan para manusia yang ingin berniat jahat. Dalam ayat ketiga, dikatakan bahwa apabila malam telah tiba, maka semua bahaya itu dapat terjadi. Untuk itu, kita haruskan selalu berlindung kepada Allah dari kemungkinan-kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di waktu malam, seperti adanya ular, kalajengking, lipan yang biasa keluar di malam hari. Lalu dalam ayat keempat, Allah memerintahkan kita berlindung dari kejahatan mantra-mantra sang dukun atau jampi-jampi sang dukun, karena segala macam mantra-mantra atau sihir digunakan untuk mencelakakan orang lain. Dan di ayat kelima, kita diminta berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki. Anak-anak tahu orang dengki itu bagaimana? Ya, dengki adalah perbuatan yang tidak suka terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkan atau melenyapkan kebahagiaan orang lain tersebut. Nah, untuk itu kita jauhi ya, jangan sampai kita mempunyai sifat dengki ini. Selanjutnya anak-anak, yaitu mengamalkan kandungan surat Al-Falaq. Yang pertama, kita harus menghindari perilaku syirik. Apa itu syirik? Ya, syirik adalah menyekutukan Allah. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu adalah syirik. Kemudian yang kedua, rajin beribadah kepada Allah. Kita sebagai orang yang beriman dan kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga,
kita harus peduli kepada sesama. Dan yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan bersabar. Yang kelima, berdoa hanya kepada Allah. Kita yakin Allah lah yang memberikan semua anugerah kepada kita. Allah lah tempat segala menggantungkan harapan kita. Dan Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Yang keenam, berlindung kepada Allah dari kejahatan sendiri dan kejahatan makhluknya. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari kekhilafan dan kesalahan diri kita yang tidak sengaja berbuat tidak baik kepada diri kita maupun berbuat tidak baik kepada orang lain. Dan kita berlindung supaya diingatkan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela dan dari kejahatan makhluk yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah asbabun nuzul surat Al-Falaq. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi setiap ayat yang ada di Al-Quran mempunyai alasan atau sebab-sebab turun kepada Nabi Muhammad. Dan surat Al-Falaq ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asham. Ketika dibacakan ayat-ayat surat ini, terlepaslah satu persatu simpul atau tali yang membelenggu tubuh Rasulullah karena terkena sihir. Bagaimana kisahnya? Berikut kisahnya. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat-ayat pertama surat Al-Falaq. Arti Al-Falaq adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah sehingga surat Al-Falaq disebut sebagai surat Makkiyah. Inti surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala keburukan dan kejahatan yang tersembunyi. Anak solih dan solihah, tahukah kamu apa itu asbabun nuzul? Nah, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab mengapa ayat Al-Quran diturunkan. Jadi, setiap ayat Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti memiliki sebab. Yuk kita simak sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah kepada beliau dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi duduk di sebelah kaki beliau. Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, "Apa yang engkau lihat?" Ia menjawab, "Beliau terkena guna-guna." Ia bertanya lagi, "Apa guna-guna itu?" Ia menjawab, "Guna-guna itu adalah sihir." Ia bertanya lagi, "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab, "Labid bin Al-Asham al-Yahudi, yang sihirnya merupakan gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan di bawah sebuah batu yang besar. Datanglah kepada sumur itu, tibalah airnya dan angkatlah batunya. Kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah." Pada pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Pergilah Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya ke sumur tersebut. Setibanya di sumur tersebut, tampaklah airnya merah seperti air mawar. Air itu lalu ditimbanya, diangkat batunya, serta
maka dikeluarkan gulungannya dan dibakarlah gulungan tersebut. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas 11 simpul. Nah, anak solih dan solihah, surat Al-Falaq diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu ayat dari surat Al-Falaq, maka terbukalah simpul-simpul tersebut dan mereka terbakar. Nah, anak solih dan solihah, itulah sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Ternyata surat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengusir berbagai macam kejahatan yang ada di sekitar kita, baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun kejahatan yang berasal dari jin, serta kejahatan-kejahatan sihir. Nah, anak-anak sudah tahu ya asbabun nuzulnya surat Al-Falaq, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Ternyata sebab turunnya surat ini adalah ketika Rasulullah terkena guna-guna atau terkena sihir. Berikutnya kita akan menyaksikan sebuah hazanah, yaitu kejamnya waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari waktu subuh. Seperti apa hazanahnya? Perhatikan video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah atas nama waktu subuh. Begitu pentingkah dan dahsyatnya waktu subuh sampai-sampai Allah bersumpah atas namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan nama waktu. Maka waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di antara waktu yang sangat berharga dan dimuliakan adalah waktu subuh. Kita tentu sudah mengetahui keistimewaan waktu subuh. Marilah kita melihat waktu subuh dengan kacamata yang lain, yaitu dari bahaya waktu subuh bila kita tidak dapat memanfaatkannya. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, demi fajar, waktu subuh. Kemudian dalam surat Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar, waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang, emas dan semua perhiasan di gondolnya, uang cash puluhan juta ditilepnya, laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembatnya, mobil yang belum lunas juga digasaknya, bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu. Karena jika kita tertindas sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar, maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar laptop dan mobil. Kita kehilangan dunia dan segala isinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia. Karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka hakikatnya merekalah orang-orang miskin sejati yang hanya mendapatkan upah 1/150 atau 0,7% saja pahala sholatnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa bayangkan, sholat semalam suntuk berarti sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Benar-benar fantastis, sama dengan sholat selama 10 jam atau kurang lebih 150 kali sholat. Betapa agung keutamaan sholat subuh berjamaah ini. Betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh, orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Mengapa demikian? Tahukah kita
bahwa Nabi menyetarakan dengan orang munafik bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya, niscaya mereka bakal mendatanginya ke masjid sholat berjamaah sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tergerus waktu subuh hingga tak mampu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah adalah orang yang dalam keadaan bahaya karena disetarakan dengan orang munafik. Padahal ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 140. Bukankah jahanam lebih berbahaya dari sekedar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar tidak merasakan tindasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan, agar tidak terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan, dan agar tidak tertelan gerusan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api, maka Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-Quran Surah Al-Falaq ayat pertama, yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya. Maka lakukan sholat sunnah dan sholat berjamaah di masjid. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kita sudah paham bagaimana sangat berartinya waktu subuh itu. Jadi jangan dilewatkan ya. Berikutnya kita akan latihan ya. Setelah menonton videonya, silahkan kerjakan latihan soal di link Google Form yang sudah tersedia di deskripsi channel YouTube ini. Jadi kalian kunjungi deskripsi dari channel YouTube ini dengan judul kandungan surat Al-Falaq ini, kemudian silahkan klik di link Google Form-nya. Nanti saya akan kirimkan atau ada di sana ya. Silahkan klik saja kemudian kerjakan. Selesai langsung keluar nilainya. Ya, mudah bukan? Nah, itu anak-anak, semoga pembelajaran hari ini ya bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan barokah untuk selamanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.